mustahil. Tapi kami bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perkara yang mustahil. Keajaiban Tuhan semakin nyata hari-hari di dalam hidup kami. Pulihkanlah setiap keadaan kami ya Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya, itulah Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memulihkan hidup kami, supaya kami senantiasa boleh berfokus kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah umat-Mu yang beribadah di dalam bait-Mu. Nyatakan rencana-Mu, nyatakan agenda-Mu dalam hidup kami setiap pribadi. Bahkan umat-Mu dan hamba-Mu yang masih beribadah di rumah masing-masing, biarlah Tuhan yang kami sembah memberkati, menyatakan rencana-Mu juga bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, berbicaralah Tuhan, gunakanlah hamba menjadi alat dalam tangan-Mu, karena fokus kami hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman-Mu ajaib, Firman menciptakan yang tidak ada menjadi ada, Firman memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan bersama. Silakan duduk. Salam. Ada sukacita? Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Baik saudara, kita akan dengar firman dari Mazmur 126. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 126. Kalau sudah menemukan, kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 6. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat 6. Saya mulai Mazmur 126, dimulai ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan memberkati. Baik saudara, tema firman pemulihan keadaan. Pemulihan keadaan kita. Percayakah ibu bapak, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita? Amin. Terutama adalah pemulihan hak. Haleluya. Keadaan itu dimulai dari hati. Pemulihan itu dimulai dari perkara batiniah, baru perkara lahiriah. Saudara, hati itu perkara batiniah. Maka pada saat ini adalah yang Tuhan mau dimulai pemulihan hati. Kalau hati berubah, maka yang kelihatan ini akan berubah. Amin saudara? Iya. Ini dulu diubah, yang di dalam. Ya. Pastikan di dalam hati kita benar-benar beda dengan di sekeliling kita. Beda di dalam. Ya. Coba kita lihat dulu Markus pasal 7. Banyak orang harus tetap berbeda apa di dalam hati kita. Markus pasal 7. Kita buka sebentar. Itu di dalam hati maksudnya, pemulihan hati. Markus pasal yang ke-7
Ya, tolong Pak dibaca mulai ayat 21. Markus 7 Ayat 21. 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Iya. Semua Iya. Terus semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. timbul dari dalam. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, dari hati dan menajiskan orang. Ya. Maka saudara, yang perlu dipulihkan yang dari dalam dulu. Di dalam benar-benar dipulihkan. Orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang gelisah, orang yang putus asa, itu belum terjadi pemulihan di dalam. Belum terjadi pemulihan di dalam. Belum terjadi pemulihan hati. Iya. Ini saudara. Maka pastikan siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, sebab dari dalam, dari hati orang, dari hati kita, dari hati setiap pribadi, benar-benar di dalam ini sudah pulih. Bukan lagi di dalamnya berbeda. Kita lihat di sini apa yang ada di dalam, segala pikiran jahat itu di hati orang. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kemarin saya baca masih muda, keluarga muda saudara, meninggal dunia agen mobil. Umur ya masih 20, belum ada 30 lah. Selesai tamat. Kenapa bisa terjadi? Terlalu banyak manusia di dalamnya belum dipulihkan. Dibunuh. Tadi ada pembunuhan saudara. Luar biasa. Kejahatan, keserakahan, pembunuhan terjadi di mana-mana. Kita tahu orang Batak ini jarinya putus, jangan pagi, begal. Ini banyak manusia di sekeliling kita, di dalamnya belum pulih. Maka pastikan sebagai orang percaya di dalam sudah pulih, hatinya pulih. Maka saudara, kalau kita lihat pemulihan ini, situasi ini kalau kita baca dulu, ini Matius pasal 6. Kita lihat. Pastikan hati kita yang terutama perlu dipulihkan. Matius pasal 6. Mulai ayat 19. Silakan Pak. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Terus? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Terus? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya, sampai di situ. Saudara, di sini berbicara ada mengumpulkan harta di bumi. Fokus hidupnya mengumpulkan harta di bumi. Ini adalah manusia yang di dalam belum pulih. Jadi yang dikumpuli, yang dikejar, yang di bumi, yang sementara, yang kelihatan. Satu lagi, ada orang kelompok itu mengumpulkan harta di bumi. Tapi ada sekelompok orang mengumpulkan harta, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Haleluya. Kita kan masih di bumi, belum di surga. Tapi orang yang sudah dipulihkan hatinya, ya,
Maka saudara, kalau sudah dipulihkan keadaan, mulai hatinya diubah, dipulihkan, bahwa dia berfokus kepada hal ilahi. Dia berfokus pada kehidupan ilahi. Itu yang pertama. Orang yang sudah dipulihkan keadaan, kelihatan fokus hidupnya adalah pada kehidupan ilahi. Itu nomor satu. Amin saudara. Itu yang utama. Bagaimana kita masih mengumpulkan harta di bumi, harta di dunia? Itu fokus hidupnya pada kehidupan lahiriah. Ya, bumi ini kan lahiriah sementara. Bumi ini kan binasa. Tapi kita sekarang masih di bumi masalahnya. Masih perlu makan dan minum dan pakai. Ya. Hagerin pakai jas. Saya nggak ada konfirmasi kami sama-sama pakai jas, saudara. Seperti kembaran begitu ya. Kita pula jasnya itu. Enggak. Ini perkara lahiriah. Kehidupan lahiriah. Makan, minum, pakai. Hanya dia lebih besar, lebih berat sedikit, saya lebih ringan sedikit. Haleluya. Betilah beda-beda tipis begitu. Ya. Saudara. Jadi pastikan bahwa kita sudah dipulihkan keadaan itu dimulai hati kita. Maka orang sudah dipulihkan hatinya, berfokus pada kehidupan ilahi. Apa itu kehidupan ilahi? Kumpulkan hartamu di surga. Amin saudara. Ini waktunya, ini saatnya mengumpulkan harta di surga. Sementara orang sekarang mengumpulkan bagaimana cara supaya bisa makan, minum, pakai. Nggak bisa mengeluh, nggak bisa susah, nggak bisa mendele, putus asa. Itulah keadaan sekarang. Kenapa? Belum dipulihkan hatinya. Ya. Kita lihat ada dua bersaudara. Satu fokus kepada lahiriah, satu fokus kepada ilahi. Yang ilahi. Firman itu ilahi, perkataan Tuhan itu ilahi. Kita lihat Lukas, Pak. Lukas, ada dua wanita bersaudara, kakak adik ini, tapi beda jauh. Satu ke timur, satu ke barat, satu ke utara, satu ke selatan. Ya, Lukas 10. Dimulai ayat 38. Jadi pastikan yang pertama bahwa berfokus kepada kehidupan ilahi, bukan kehidupan sehari-hari atau yang lahiriah. Ya, Lukas 10 ayat 38 mulai. 38 mulai 38. Maria dan Marta. Iya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sampai di situ. Mereka satu rumah, namanya bersaudara. Kakak adik. Marta dan Maria. Tapi yang satu duniawi, satu rohani. Yang satu mengumpulkan harta di bumi. Yang satu mengumpulkan harta di surga. Kita boleh aja duduk bersama-sama di sini. Kita yang tahu, Tuhan yang tahu. Siapa kita, golongan siapa? Maria atau Marta? Pastikan orang yang khawatir, Marta mah khawatir soal hal-hal yang kelihatan ini. Gak makan lagi, udah 2 bulan terancam.
Dari mana ada pertolongan, dia kanan, dia kiri, dia depan, dia belakang, apalagi ke bawah, menunggu dia dari bawah. Kita yang ditunggu nih, saudara. Sepertinya nggak ada pertolongan. Kanan, kiri, depan, belakang, tak ada pertolongan. Banyak mengeluh, saudara. Mau jumpa dengan saya. Masa yang kaya dapat sembako? Bantuan BLT itu 600.000 2 bulan. Banyak mengeluh, dengar begitu. Itu manusiawi, saudara. Ada tetangga kami numpang di tanah orang, kanan kiri, muka belakang sudah air semua, hanya rumahnya nggak terendam. Orang heran kok bisa rumah itu nggak terendam. Itu pertolongan dari Tuhan. Orang lihat aja tuh, kok rumah nggak terendam itu dengan air. Dia mengeluh juga. Ya, udah numpang di rumah orang, di tanah orang, nggak dapat dari mana-mana. Kalau kita tidak fokus pada kehidupan ilahi, ya, kita akan terbawa arus. Ya. Kita akan dilanda terus. Kita akan dikuasai kekhawatiran, ketakutan. Ada lagi di dinas sosial itu. Oh, berlomba ke sana. Ya kalau dapat puji Tuhan, nggak dapat pun ya puji Tuhan aja, kan? Ada yang cerita, 3 Pak, masukkan, KIS, bansos, apa lagi satu lagi katanya? 3. Oh enggak, 1 Pak katanya. Oh 3 saya masukkan katanya. Juga kawan ini, 3 dimasukkannya katanya. Cari-cari taruh pokoknya dari mana, di mana kira-kira ada sembako. Ya tidak salah secara manusia, nggak salah. Tapi jangan berfokus ke situ. Ya, kalau sudah dapat bersyukur. Kalau nggak dapat pun bersyukur. Saya lihat saya lewat. Kok sore-sore pada antrian itu. Rupanya itu BLT tadi. Apa itu aku bilang? Itu BLT yang dapat apa itu? Bansos itu katanya. Ya bersyukurlah pemerintah memperhatikan, walaupun banyak yang kecewa. Dia bilang, jangan jarak dong. Jarak itu belum rapat. Nggak ada jarak lagi. Itu pun nggak ada yang dapat. Memang pemerintah kita memperhatikan, kan terbatas. Tapi percaya, kalau kita mengumpulkan sekarang harta di surga, ya, maka yang di bumi ini, dia tahu kan kita butuh yang di bumi. Dia tahu mengumpulkan harta di surga, pasti tanda-tanda orang mengumpulkan harta di surga fokus kepada kehidupan ilahi, bahwa dia nggak khawatir. Mau nggak makan satu air putih, tenang, tetap sukacita, bernyanyi, ya, berapa volume dari pagi sampai sore. Udah 1 kaset, masih ada tenaga walaupun air putih. Terus bersukacita. Sementara makan enak-enak, malas juga bernyanyi. Semoga kita nggak begitu ya. Saya serahkan semua, roh jiwa tubuhku saya persembahkan. Saya mau sungguh-sungguh. Jangan biasa-biasa lah. Kalau kita keringatan dilihat Tuhan, mungkin orang nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Karena udah fokus kepada ilahi, maka kita persembahkan tubuh, jiwa, roh kita. Haleluya. Semakin saya buang semua suara saya serahkan sama Tuhan, makin bagus kok suara saya. Seratnya hilang kok. Karena saya mau persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Haleluya. Itu saudara. Jangan setengah-setengah. Makanya berdoa harus selesai.
1 jam. Saya betul-betul sungguh-sungguh roh jiwa tubuhku, seluruh kekuatanku kupersembahkan buat dia. Makanya ini nanti hari Kamis kan hari kenaikan. Kita ibadah, yang beribadah di sini, yang masih di rumah tetap di rumah. Silakan aja, kita nggak maksa, karena Tuhan tidak pernah maksa kita. Ya, terserah, mengalir aja kekuatan roh. Dan malamnya tetap ada 10 malam berturut-turut. Boleh berdua malam di rumah, ada 2 supaya kita dipenuhi Roh Kudus 10 malam, bisa di rumah masing-masing. Tapi saudara yang didorong Tuhan datang ke sini, haleluya. 10 malam. Memang waktunya biasanya kita 1/2 jam. Tetap kita batasi 1 jam. Tapi saya lihat ya, hari apa itu, setiap Selasa dibuat jam 7. Kadang-kadang mungkin karena pekerjaan bisa jam 8 sampai tengah 8 begitu. Ya, kalau tengah 8 tinggal 1/2 jam. Maka untuk ini nanti 10 malam berturut-turut, kita mulai tengah 8, selesai tengah 9. Kita undur sedikit. Haleluya. Karena saya lihat tinggal 15 menit, 20 menit udah selesai. Ya, mungkin karena masih bekerja. Jadi kita undur sedikit nanti Kamis malam jam tengah 8 sampai tengah 9. Minimal 1 jam. Haleluya. Kita sungguh-sungguh. Waktu kan 1 jam. Beli fokus. Persembah ke segala yang ada. Haleluya. Apa yang ada? Tubuh yang sehat persembahkan. Amin. Kekuatan yang ada persembahkan. Saya begitu, saudara. Saya bukan untuk dipuji manusia, tapi saya mau menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Saudara dengar suara saya? Bukan yang terkecil dari antara kita. Saya buang semua. Saya mau menyenangkan Tuhan oleh suara. Haleluya. Kita nggak cari pujian manusia lagi. Kita cari untuk menyenangkan Tuhan. Waktu kita memuji, waktu kita melompat, apapun kita buat, semua untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Ini saudara. Ya. Jadi jelas saudara. Jelas firman ini luar biasa. Makanya saudara, kalau dikatakan tadi Maria itu dia belajar. Seperti ini kita duduk belajar di kaki Tuhan. Jadi belajar, saya juga ditegur belajar bukan hanya di sini. Tuhan tegur saya. Minta kekuatan supaya kita belajar terus di kaki Tuhan, bukan hanya di gereja. Haleluya. Dulu di kaki Tuhan sepanjang malam bila penting. Amin saudara. Sepanjang malam dulu di kaki Tuhan, belajar di kaki Tuhan, dan terus mendengar suara Tuhan. Kalau sudah cinta, ya, sepanjang malam segar, karena kita sedang jatuh cinta kepada Dia. Amin saudara. Pastikan kita jatuh cinta kepada Tuhan. Maka kalau bisa waktu sebanyak-banyaknya, beri waktu duduk di kaki Tuhan, belajar dengar firman Tuhan. Apa yang kita dengar itu yang mengubah hati. Apa yang kita dengar itu mengubah pikiran. Apa yang kita dengar itu mengubah tindakan kita. Haleluya. Tindakan kita berubah. Lihat, manusia pertama Adam dan Hawa. Apa yang mereka dengar sebelum mereka berbuat dosa itu? Perkataan ular tua, perkataan iblis dengar, masuk ke hati, masuk ke pikiran, lalu bertindak. Maka terkutuklah manusia itu, terlempar dari Taman Eden. Karena apa? Apa yang didengar mempengaruhi hati, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi tindakan. Pastikan hari-hari ini, mari kita dengar, kita duduk di kaki Tuhan. Pastikan ada Tuhan bersama kita, ada Yesus bersama kita, dan kita dengar suara Tuhan. Itulah terus mengubah hati kita.
Kalau sudah berubah hati kita, kalau sudah terus dengar firman, maka kita tidak lagi mengumpulkan harta di bumi. Harta di bumi adalah kehidupan sehari-hari. Apa itu kehidupan sehari-hari? Soal makan, minum, dan pakai. Apakah masih di situ kelas kita? Jadi nggak bisa lagi berdoa. Bagaimana berdoa? Udah sampai dari pagi sampai sore cari uang, nggak dapat juga uang. Tergeletak mak. Mana berdoa kau bilang nggak ada apa-apa? Iya kan? Tergeletak. Makin ditekan. Kalau kita nggak bersekutu dengan Tuhan, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita makin lemah. Kita makin diintimidasi, menjadi orang yang tertekan, nggak bisa bersukacita. Tak ada gairah berdoa, nggak ada semangat berdoa. Berdoa pun gitu-gitunya, makin susahnya kan tadi kan. Makin terpuruk kok. Itu memang manusiawi itu. Tapi kita harus lewati itu. Amin saudara. Masih dalam Matius pasal 6 tadi. Lanjut dulu. Jadi kita harus beda. Kalau fokus kita kepada Tuhan berbeda. Coba ayat 31. Matius 6:31. Atau dimulai dulu ayat 25 lah. Jadi orang yang tidak berfokus kepada kehidupan ilahi, berfokus kepada kehidupan sehari-hari, maka dia khawatir. Silakan ayat 25. Matius 6 ayat 25. Iya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada Ayat 31. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Makan. Apakah yang akan kami minum? Minum. Apakah yang akan kami pakai? Ya, sampai di situ. Jadi saudara, kalau kita masih khawatir, susah soal makan, minum, pakai, sama dengan orang yang tidak mengenal. Jadi kita ini nggak susah lagi soal makan minum ini. Jangan lagi bergumul soal makan minum. Bergumullah supaya kita memiliki kekayaan ilahi. Amin saudara. Bergumullah supaya kita benar fokus perkara kehidupan ilahi, kebutuhan rohani kita. Artinya, walaupun kekurangan, tenang. Itu kita sudah menerima kehidupan ilahi. Tahukah saudara, orang kaya banyak takut juga. Walaupun masih ada asetnya, ya, takut, khawatir. Jadi nggak ukuran orang kaya tidak khawatir. Walaupun kalau dijual itu aset itu masih ada miliaran rupiah. Ada orang ditipu 25 M. Bayangkan itu saudara. Itu bukan orang biasa itu. 25 M. Kemarin ada seorang bapak disugal jual ubi talas. Nah, perlu aku tahu marganda. Umur 65 udah agak tua lah. Ubi talas, keladi sama ubi rambat. Dan apa itu? Siput yang masih sebesar jari-jari ini. 25 per kilo. Datanglah seorang mengaku orang Batak. Tapi tak bahasa Batak. Ada punya aku seperti di siput ini. Mau katanya? Mau. Mari kilo 10 kilo. Sokok ambil sekarang.
Uangmu dikasih hampir 1 juta lebih. Jadi perkirakan 2 juta lah di bawah uang ini. Tunggu sebentar ya kalian. Nggak datang-datang. Besoknya saya ke situ beli keladi. Cari kilo di bawah, timbang 10 kilo. Uang 1 juta lebih. Tunggu sebentar kan. Saya pulang. Besoknya saya ketemu pagi-pagi di sini. Inilah aku beli yang 2 kilo ini 150.000 ini katanya. Jadi orang-orang kaya ini beli keladi ini 10 kilo. Jadi macam lah. Ini 2 kilo. Biasanya dibeli orang-orang kaya keladi ini 10 kilo. Itulah manusia. Makanya kalau kita fokus di kerja setan, kalau fokus kepada perkara ini, gampang bagi setan. Tapi kalau fokus kehidupan ilahi, setan tidak bisa membuat apa-apa. Amin saudara. Makanya saudara, Tuhan ingatkan kita yang tidak mengenal Allah. Saudara, pastikan kita mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, ya, pasti tidak susah lagi soal makan, minum, pakai. Dia tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, tetap bersukacita, gembira karena Tuhan. Kita lihat Hosea pasal 4. Silakan. Karena tidak mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah itu? Mengenal Allah itu. Kitab Hosea 4 ayat 6. Iya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Iya. Itu jelas saudara. Kalau kita lihat di terjemahan ya firman Allah yang hidup, kita temukan di sana firman Allah yang hidup itu begini, demikian. Umatku dihancurkan. Hati-hati ya. Umatku dihancurkan karena mereka tidak mengenal aku. Tinggal menunggu hancurnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi yang khawatir soal makan, minum, pakai, hancur. Ya. Dikatakan di sana. Mereka tidak mengenal aku. Dan itu semua adalah kesalahanmu. Termasuk para imam. Karena kamu sendiri pun tidak mau mengenal aku. Mari kita bersama-sama pelayan, jemaat. Mari kita berlomba-lomba mengenal pribadi Tuhan. Amin saudara. Pastikan tiap hari terhubung ke surga. Pastikan tiap hari ketergantungan hidup kita ke Tuhan. Yeremia pasal 17. Mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan yang kelihatan ini. Andalkan Tuhan. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Biarlah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Maka diberkatilah kita. Orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena itu aku tidak mau mengakui kamu sebagai imamku. Aku akan lupa memberkati anak-anakmu. Mari sebagai imam, sebagai jemaat, kita berlomba-lomba mengenal pribadi Tuhan. Amin saudara. Beri waktu untuk mengenal. Ini saudara. Yang pertama. Sekarang yang kedua. Jadi yang pertama, biar kita berfokus supaya tanda-tanda sudah ada terjadi pemulihan keadaan, pemulihan hati, berfokus kepada kehidupan ilahi, bukan berfokus kepada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pastikan kita mencintai Tuhan dan firman-Nya sebagai harta. Pastikan kita mencintai Tuhan dan firman-Nya sebagai harta ilahi. Dialah harta ilahi kita. Firman itu harta ilahi kita. Coba masih Matius pasal 26. Matius pasal 6 tadi, ayat 21. Matius 6 ayat 21. Iya.
Silakan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadikanlah Tuhan dan firman-Nya harta ilahi dalam hidup kita. Ilahi itu kekal, sekarang dan selamanya. Soal makan, minum, pakai itu sementara, nggak kekal, berlalu. Tinggal semua. Kalau antikristus datang, kita tertinggal. Ini karena nggak memiliki harta yang ilahi. Ya. Maka pastikan kita mencintai Tuhan dan firman-Nya sebagai harta ilahi. Amin, saudara. Artinya itu yang termahal. Kok kita fokus yang sementara? Kita nggak mau kejar yang termahal, yang kekal. Kita buka. Masih dalam Matius pasal 6 tadi. Ayat 32. Ayat 32. Ya. Matius 6. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu orang yang mencintai Tuhan dan firman-Nya sebagai harta ilahi. Tuhan tahu bahwa kita masih butuh sekarang soal makan, soal minum, soal pakai. Tuhan tahu ya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kata serahkan, kata Yunani lemparkan. Lemparkan kekhawatiranmu. Udah dilempar? Udah. Lemparkan aja. Jangan setengah serahkan. Tarik lagi. Berdoa. Diserahkan. Udah selesai doa, ditarik lagi. Enggak jadilah, serahkan. Lempar. Terlepas dari kita. Jadi kalau sudah terlempar, dilemparkan kepada Tuhan, berarti kita enjoy, kita suka cita. Haleluya. Ini sestok tarik mati. Jangan, saudara. Yang stroke sembuh, saudara. Karena kita sudah lemparkan segala kekhawatiran. Tahukah saudara, 50% masalah membuat sakit adalah masalah rohani. Ada itu ya, di WA ya. 50% itu. Ada 20%, ada yang sekitar 10%. Tapi yang paling banyak separuh masalah rohani. Makanya kalau saudara suka cita, luar biasa, kita makin sehat. Haleluya. Sehat bukan karena nampak sehat, maka nampak saya lima sempurna. Macam mana pas saya lima sempurna? Situasi sekarang ini mungkin sedikit lah yang bisa memenuhi itu. Tapi saudara, kalau Tuhan bersama kita ilahi, saudara, air putih luar biasa. Amin, saudara. Ya. Jadi makanya mari sesungguhnya persembahkan roh jiwa tubuh, sepersembahkan kepada Tuhan. Jangan kita baru umur 35 tahun, 40 tahun sudah penampilan seperti umur 78 tahun, hutur-hutur. Jangan sekarang. Umur boleh tua, penampilan tak muda. Haleluya. Karena apa? Karena kita fokus perkara ilahi. Kita mencintai Tuhan sebagai harta ilahi kita. Haleluya. Ini luar biasa. Makanya kata firman, kita baca dulu. Mazmur 119 ayat 97. Silakan. Mazmur 19 ayat 97. 97. ayat 97. Ya, 97. Demikian firman Tuhan.
Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Cintailah Taurat, cintailah firman, cintailah Tuhan, renungkan siang malam. Jangan hanya renung, sedia mas sembako. Mula sorong ibu ha. Dalam sembako semang hari. Susah mah hitam. Kalau ada nggak apa-apa, terima aja. Kalau adanya, tapi jangan fokus sembako lah. Fokus firman aja. Haleluya. Kalau dikasih terima. Kadang-kadang minta pun nggak dikasih kan. Itu yang berat. Maka setiap hari fokus renungkan. Firman itu kekuatan kita. Bahkan dikatakan bahwa firman itu dia yang berfirman. Coba 165, ayat 165. Masih Mazmur 119. Ayat 165. 165. Iya. Pasal yang sama. Demikian firman Tuhan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tentram jiwanya. Walaupun tantangan kiri kanan muka belakang, kanan kiri muka belakang, tentram jiwanya, masih bisa enak tidur. Terbangun jam 2 sampai jam 5 nggak bisa tidur dan tidak berdoa, hanya mikirin masalah. Terbangun jam 1 nggak bisa tidur dan mikirkan persoalan sampai pagi. Makin lemahlah kita. Seharusnya jangan bergumul dengan masalah itu, bergumul supaya kita menerima berkat ilahi, kekayaan ilahi. Harta ilahi adalah Tuhan dan firman-Nya. Yohanes 1:1, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, segala isinya, segala kehidupan kita diciptakan, Dia berdiri. Hari ini percayalah Tuhan mencipta kebutuhan kita dengan firman. Ucapkan, renungkan, perkatakan, lakukan, melangkah dengan iman, melangkah dan taat dalam melakukan firman. Pasti firman digenapi dalam kehidupan kita. Makanya saudara, mari dipulihkan keadaan kita, dipulihkan hati kita. Yang pertama tadi fokus pada kehidupan ilahi. Yang kedua, mencintai Tuhan dan firman-Nya sebagai harta ilahi. Amin.